Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kegiatan pembelajaran 1, gaya gravitasi dan medan gravitasi. Jadi kita masuk bab baru. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan tentang konsep hukum Newton tentang gravitasi dan besaran-besaran fisika yang terlibat. Kemudian yang kedua, memahami konsep terjadinya gaya gravitasi pada suatu benda yang berinteraksi dan memahami konsep medan gravitasi. Oke, yang pertama yang perlu kita tahu bahwa tiap-tiap partikel dalam alam semesta ini selalu tarik-menarik ya. Dengan gayanya itu adalah gaya yang disebut dengan gaya gravitasi. Oke, kita masuk ke hukum gravitasi umum Newton atau gaya gravitasi. Ini ada dua benda yang saling tarik-menarik, nah ya. Kemudian benda satu mempunyai masanya itu dalam satuan kilogram. Kemudian ada benda dua juga, ya saling tarik-menarik. Dan kedua benda ini otomatis terpisah oleh jarak yang namanya R, ya. Satuannya meter R-nya. Nah, rumusnya adalah ya F12 itu sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Ya, gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian jarak masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya, ya. Dan tentu saja di situ ada pengaruh dari tetapan atau konstanta umum gravitasi. Jadi kalau misalnya tidak diketahui di soal, maka tetapan umumnya bernilai 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, ya. Tetapan gravitasi ini ditentukan oleh eksperimen Henry Cavendish, ya, pada tahun 1798. Ya, dia menggunakan neraca Cavendish berupa neraca torsi yang sangat peka. Dan nilai yang didapatnya tetapannya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11. Jadi itu ketetapan. Oke, lanjut kita bahas contoh soal. Yang pertama adalah sebuah benda langit di ruang angkasa bermasa 5.000 kg mengorbit bumi dengan jari-jari. Ada jari-jari ya. Berarti di sini ada benda satu benda langit, benda dua adalah bumi. Jadi jarak keduanya adalah 1 kali 10 pangkat 7 meter. Dan G-nya diketahui 6,67 kali 10 pangkat min 11. Tentukan besar gaya gravitasi FF, ya. Jadi rumus F tadi F12 G M1 kali M2 per R kuadrat, ya. R-nya jarak antara R benda 1 dan benda 2. Kita masukkan angkanya. 6,67, ini 6, ini 10. Pangkatnya tinggi-tinggi sekali nak ya. Tapi nggak apa-apa, ini 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 6 kali 5 30. 30 itu berarti 3 dikali 10 pangkat 1. Karena dia berpangkat, perkalian berpangkat, maka pangkatnya kita jumlahkan. 10 pangkat 24 ditambah 3 27 ditambah 1 28. 1 yang dari 30 tadi ya. Kemudian yang bawahnya, kalau pangkat dikuadratkan maka dikalikan saja pangkatnya. 10 pangkat 7 dikuadratkan adalah 10 pangkat 7 kali 2. 2 kali 7 14 ya. 10 pangkat 14 bisa naik ke atas. Positif pindah ruas ke atas jadi negatif. Jadi 10 pangkat 28 dikali 10 pangkat min 14. Jadi kita kurangkan 28 dikurang 14 hasilnya 14 ya. Jadi 3 kali 10 pangkat 14. Kemudian ini bisa kita kalikan 6,67 dikali 3. Hasilnya nanti ini. Kemudian 10 pangkat min 11 dengan 10 pangkat 14. Perkalian juga, jadi pangkatnya kita jumlahkan. Min 11 ditambah dengan 14, 3 ya, positif 3. Jadi 20,01 dikali 1000 hasilnya adalah 20.010 Newton. Jadi itu hasilnya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Benda P bermasa 1 kg pada jarak 6 meter dari benda R bermasa 4 kg. Kemudian benda S, berarti ada 3 benda. PRS
bermassa 2 kg. Gaya gravitasi yang dirasakan benda S sama dengan 0. Berapakah jarak antara P dan S? Jadi ada 3, tapi dia dalam garis lurus yang sama. Maka rumusnya adalah ini ya. Yang PSR ini dengan ini kita samakan. PSR sama dengan PSP ya. Maka kita masukkan rumusnya. SR berarti MS dikali MR, kemudian jarak antara S ke R. Yang ini juga S ke P, jarak antara S ke P. Kemudian setelah kita masukkan, maka nanti akan G ini bisa pindah ruas, G bagi G habis. Kemudian S pindah ruas juga, S bagi S habis. Tinggal sisanya MR per R kuadrat SR sama dengan MP per R kuadrat SP. Oke. Kemudian dapat dari mana 1 per ini ya. 1 ini tentu saja dari massa yang diketahui tadi di soal. Massanya adalah 1 kg untuk P, kemudian 4 kg untuk R. Yang kita perlukan adalah P sama R ya. P-nya 4, kemudian R-nya 1 kg. Kemudian RSR ini kita umpamakan karena tadi di soal jaraknya antara ini ke sini itu jaraknya adalah 6 meter. Jadi kalau kita ini umpamakan X, karena 6 itu keseluruhan. Ini berarti kita potong X, berarti itu jadinya 6 min X ya. Kalau dia 6 min X, maka kita tulis 6 min X. Karena dia kuadrat, maka tulis kuadrat. Kemudian yang di sebelah sini 4 nilai X-nya kita tulis X kuadrat tetap. Oke. Kemudian baru kita kali silang. Kali silang kita kelompokkan bisa. Kita kelompokkan X kuadrat pindah ke sini, 1 pindah ke sini ya. Jadi 1/4 yang di sini X per 6 min X kuadrat. Kuadrat bisa pindah ruas jadi akar. Di sini jadi akar. Jadi 1/4 itu akarnya adalah 1/2. Ini baru bisa dikali silang. X kali 2, 2X. 6 kali 1, 6. Min X kali 1, min X. Jadi min X pindah ruas jadi plus X. 2X ditambah X berarti 3X sama dengan 6. Jadi nanti di bawahnya 3X, 3 bisa pindah ruas jadi dibagi ya. 6/3 hasilnya adalah 2. Jadi X-nya itu adalah 2 meter. Ya. Kalau X-nya 2 meter, jarak S ke R berapa? 6 dikurang 2 jadi 4 meter. Sini. Oke, lanjut. Medan gravitasi ya. Kuat medan itu disimbolkan dengan G ya. Pada titik apapun dalam satu ruang didefinisikan sebagai gaya gravitasi persatuan massa. Jadi F per M. Misalnya. Boleh juga setelah F kita masukkan angka rumus yang tadi G M1 M2 per R kuadrat, maka M-nya bisa dicoret, tinggal sisa G M per R kuadrat ya. Itu rumus gaya kuat medan gravitasi. Oke, kita contoh soal. Ini percepatan gravitasi suatu benda di permukaan bumi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan percepatan gravitasi partikel pada suatu titik yang berada pada ketinggian R. Ketinggian R dari permukaan bumi. Ingat ya, ini dari permukaan bumi R-nya. Sementara kita hitung dari pusat bumi. Jadi R yang kita hitung itu dari pusat bumi. Jadi dari pusat ke permukaan R ditambah R hasilnya adalah 2R. Oke. Kita peroleh persamaan GP per GB. P itu tadi partikel, B itu bumi. Ya, kita masukkan. Kemudian
kenapa dia G-nya habis? Karena G nanti dibagi G. Kemudian M dibagi M juga habis, tinggal 1 per RP per 1 per RB ya. Karena dia 1 per, jadi ini bisa dibalik jadi RB per 1 kalikan 1 dikali RB kuadrat, 1 dikali RP kuadrat, RP kuadrat. Oke, ini jadi rumusnya. Jadi kalian ingat aja rumus yang ini. Kalau dia antara dua partikel ya. Kita lanjut ke bawah. GP kita masukkan karena yang ditanya. Kemudian R kita masukkan. R di sini adalah bumi ya. R bumi adalah R. Kemudian R partikel adalah 2R karena kita hitung harus dari pusat bumi ya. Berada 2R dari pusat bumi karena hitungnya dari pusat bumi. Jadi jangan salah kalau ada soal di sini dari permukaan bumi, maka kita hitung dari pusat bumi untuk partikel ini. Tapi kalau dia sudah dari ketinggian R dari pusat bumi, maka itulah R itulah ya nak ya. Kemudian kita masukkan, ini bisa dikali silang atau ini aja pindah ruas. R kuadrat per 4R kuadrat dikali, ini kan kali ke atas ya, jadi kali 10, jadi 10 per 4 hasilnya adalah 2,5 karena R kuadrat dengan R kuadrat habis. Kemudian contoh soal yang keempat, diketahui planet A punya massa M, jari-jari R, B-nya 0,4 M dan 2R. Jika suatu benda berada di planet A seberat 600 Newton, tentukan berat benda di planet B. Ya, gaya berat yang kita pakai, gaya berat adalah M kali G ya, dan G sama dengan G M per R kuadrat. Jadi kita masukkan rumusnya adalah WA per WB, jadi berat benda A per berat benda B, GMA per RA kuadrat per GMB per RB kuadrat. Kita masukkan angkanya, MA, G-nya habis ya, MA-nya tetap, per RA-nya tetap, yang ini naik ke atas. Ini pecahan ya, pecahan. Kalau ini pembagian pecahan, pecahan yang di bawah bisa naik ke atas tapi dibalik. Tapi jadinya perkalian bukan pembagian lagi. Dikali RB kuadrat per MB. Jadi kali M-nya masukkan, MA-nya M. Kemudian RB-nya 2R kuadrat. Kemudian RA-nya R kuadrat. Kemudian MB-nya, mati lampu, MB-nya 0,4 M, dapat dari sini ya. Oke, kemudian kita dapatkan WA-nya tadi 600. Ini bisa kita kalikan dulu kuadratnya, jadi 4R kuadrat, ini 0,4. R kuadratnya tetap, nanti ini bisa dicoret, M-nya bisa dicoret, tinggal 4 per 0,4. Kemudian kita masuk ke bawah, kali silang 0,4 kali 600 per 4. Jadi 0,4 bagi 4, 0,1 kali 600 jadi 60 Newton ya. Oke, silakan dibaca rangkumannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.